KKI Maros itu sebenarnya ada sejak tahun 1972. Di 1972 itu KKI mulai masuk di Maros itu di Batalion 724. Batalion 724. Sekarang sudah 433. Beda. Oh, beda. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Teropong. Kiko. Kesehatan itu mahal. Seperti kesehatan itu mahal, maka muncullah sebuah pepatah yang lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka cara mengobati yang tepat adalah sering-sering berolahraga. Hari ini sekarang kebetulan kita berada di Dojo KKI Maros, tempatnya adik-adik kita latihan. Dan kebetulan pada hari ini kita bersama dengan pelatih KKI Maros, Bang Roma atau Nur Faidi. Kalau boleh tahu abang ini betul ya? Benar abang ini kepala pelatih di KKI Maros? Ya, baik Bang Kiko dan Bang Kiko ya. Jadi tadi Bang Kiko mengatakan Bang Roma. Jadi itu Bang Roma kalau saya lagi nyanyi. Dan saya lagi karate, saya juga hobi nyanyi dangdut. Iya. Lagunya Rocky Rambo. Jadi Bang Kiko tidak salah kalau mengatakan Bang Roma. Namun nama asli saya itu Nur Faidi. Jadi saya lahir di Maros, saya asli Maros, asli di Timur. Tanggal 30 Mei 83, jadi sudah tua. Belum. 83 itu kalau nggak salah masih umur 37 udah. Masih ada lebih 20 tahun gitu ya. Jadi sudah 30 tahun. Jadi terima kasih Bang Kiko. Jadi Bang Kiko ini adalah kepala bidang humas dan publikasi KKI Maros. Beliau sangat aktif mempublikasikan KKI melalui media sosial. Jadi kebetulan saya dipercaya sebagai kepala pelatih KKI Maros. Kemudian saya juga kebetulan ketua majelis sabuk hitam KKI Maros. Jadi dalam suatu perguruan itu memiliki majelis atau perkumpulan sabuk hitam. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua majelis sabuk hitam. Kemudian betul yang dikatakan Bang Kiko, kita berada di Dojo Simbriuk yang Karate Indonesia atau KKI Cabang Maros. Jadi Bang Kiko kalau di tingkat kabupaten itu namanya cabang, kalau di provinsi namanya Pemda atau Pemprov, terus daerah provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah cabang itu memiliki ranting di bawahnya, kayak ranting di sekolah-sekolah. Kalau kita KKI ada ranting Yayasan Pastor Khairah, ada ranting Hikmah, ada ranting SD Auliani, yang bekas ATKP kan? Saya pakai sekolah di situ. Kemudian ada di Bukit Timur, di Dojo SD Pagalu 1, kemudian di SMP 5 Mandai, kemudian di SMP 1 Maros. Itu namanya ranting di bawah pengurusan cabang. Jadi kebetulan selain di KKI kan salah satu perguruan di bawah naungan Korki. Jadi KKI itu adalah salah satu perguruan di bawah naungan Korki. Kalau di Korki itu seluruh Indonesia itu memiliki 25 perguruan. Untuk organisasi karate namanya Korki 25 perguruan. Kebetulan KKI salah satu di dalamnya. Kalau di Maros kita aktif itu ada 5 kalau tidak salah. Yang terdaftar secara resmi itu ada di Korki. Termasuk KKI sendiri, Kanas, ada Askin, ada Engkado, ada Engkai, kemudian ada Ingkai, kemudian ada juga Tengkara. Ini ada beberapa perguruan yang belum memiliki SK Pecah. SK Pecah itu diterbitkan oleh pengurus provinsinya. Untuk Kabupaten Maros ini sendiri, kapan KKI ini berada di Kabupaten Maros? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi Bang Kiko barangkali sejarah singkat ya. Betul. Jadi saya sebenarnya ini generasi keempat. Jadi
KKI Maros itu sebenarnya ada sejak tahun 1972. Jadi saya belum lahir, KKI Maros sudah ada. Saya sudah 83. Jadi 1972 itu KKI mulai masuk di Maros itu di Batalion 724. Sekarang sudah 433 sampai jauh. Nah, di situ besar di situ di Batalion 724, Batalion Infanteri 724 dilatih sama Sinti Asad. Sinti Asad itu biasa dipanggil akrabnya kalau orang-orang kalangan di daerah Bandung Timur, Jamre itu kami biasa Om Asad. Nah, di Batalion 724 itu sekitar tahun 72 itu asisten pelatih yang melatih asisten pelatih. Namanya termasuk almarhum juga Simpai Sudirman Bakri SH. Beliau itu almarhum itu adalah aktivitas sebagai pengacara. Nah, kemudian di sekitar pertengahan tahun 73 itu karena sesuatu hal Sinti Asad mengundurkan diri. Kemudian dia sampai sama Simpai Sudirman sama asistennya waktu itu di pertengahan tahun 92 KKI Maros jadi alih sama Sinti Sudirman. Namun masih begitu, masih berada di daerah pedalaman belum berdampak dan melaporkan di Korti, belum berdampak di Korti. Kemudian Sinti Sudirman juga sempat vakum, diambil alih sama Simpai Mulis. Simpai Mulis itu waktu itu dulu jabatannya pernah menjawab Wakasat Satpol PP. Sempat saya dilatih. Nah, kemudian Simpai Mulis mengambil saya sebagai asisten pelatih. Waktu itu saya masih sabu coklat, masih asisten pelatih. Kemudian Simpai Mulis berhenti juga. Saya berlatih ke Makassar. Saya berlatih ke Makassar begitu. Saya sering ke Makassar latihan karena saya sudah tidak memiliki pelatih lagi kemarin. Saya ke Makassar selalu berlatih di dojo Olim yang di dekatnya Beksan. Nah, kembali dari aktif Sinti Sudirman. Sinti Sudirman yang dulu aktif kembali di pertengahan tahun 2008. Saya diambil sebagai asisten lagi, masih asisten. Berjalan 2008-2010, Sinti Sudirman menyatakan istirahat dari KKI karena pekerjaan. Kebetulan saya tidur. Saya tidur, tapi sambil berjalan Sinti Sudirman pantau berjalan. Tahun 2011 saya dipercaya sama Pemprov KKI Sulsel untuk ambil satu seperti kita. 2011 disitulah saya betul mulai memberanikan diri membuka ranting di Kota Maros. Di tengah berkembangnya daerah-daerah lain, beberapa lain kayak Tanah saya sudah lebih duluan, Inka sudah lebih duluan. Saya berani memberanikan diri membuka ranting di kantor Satpol PP. 1, 2, 3 sampai 5 menit di arah jalan pasar. Saya melihat almarhum Sinti Sudirman melihat kesungguhan saya, makanya pada saat itu beliau secara lisan menyatakan berbaik saya serahkan KKI Maros sama Pak yang mengalih ke pelatihan. Saya istirahat saya pantau saya. 2011 sudah mulai saya tadi. Langsung saya mengambil inisiatif untuk mendaftarkan KKI Maros di Forki sebagai unit organisasi. Mulai masuk di Forki saya melaporkan mendaftarkan di 2011 sudah mulai ada atlet KKI yang masuk ke Kabupaten Maros di Gedung Pelajar, di Kabupaten Pelajar. Kebetulan saya langsung dipercaya juga jadi saya sudah membawa di Forki itu mulai 2011. 2014 waktu itu 2014 saya berinisiatif membuat kepengurusan resmi di Maros. Jadi kalau berbicara resmi itu di KKI Maros nanti 2015 meskipun ada di 1972, tapi 2015 itu baru ada di tahun 2015 dengan ketua umumnya itu Bapak Haji Ustaz Hamdan yang pemilik anu bagi yang satu lokasi dalam kota. Nah, ini beliau itu ketua umum KKI Maros dari 2015 sampai 2018. Kemudian diganti sama Haji Muhammad Iqbal SPDMA yang beliau alhamdulillah sekarang Haji Muhammad Iqbal itu terpilih jadi ketua Federasi Olahraga Indonesia Forki masa bakti 2020. Berarti 2 tahun sudah resmi baru saya gabung. Betul, sudah gabung 2012. Tapi persoalannya bukan baru yang penting siapa yang bekerja.
Mungkin ada tadi saya sempat mendengar, mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit kepada rekan-rekan, mungkin ada yang mau mengetahui istilah-istilah yang terpakai kayak tadi ada simping, mungkin ada istilah-istilah yang tidak biasa didengar orang, yang bisa disampaikan supaya setidaknya mungkin pertama pengetahuan kepada para penonton. Ya, baik, terima kasih. Jadi mengenai masalah tingkat-tingkatan dan istilah-istilah, mungkin barangkali banyak orang biasa menyebut, bahkan mendengar bingung juga. Itu ya. Karena kan karate ada dari Jepang, Pak. Jadi secara otomatis bahasa pengantar materinya itu dari Jepang. Saya sendiri tidak tahu bahasa Jepang, jadi karate belajar bahasa Jepang. Nah, jadi begini Pak. Jadi tingkatan itu yang namanya murid yang lagi dilatih itu namanya kohai. Yang satu coklat ke bawah itu yang lagi dilatih itu kohai. Kemudian di atasnya kohai itu ada namanya senpai. Senpai itu bisa diartikan melatih, bisa juga diartikan sebagai senior. Kemudian di atasnya senpai itu ada namanya sensei. Sensei itu di atasnya senpai berarti beliau sudah guru. Karena pelatih betul guru. Guru sudah bentuk pelatih. Ya. Kemudian di atasnya sensei itu begitu ada namanya sihan. Sihan itu di atasnya sensei berarti dia adalah guru besar. Kohai, senpai, sensei, sihan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang paling umum itu paling familiar dengan kata-kata host. Kan kalau ketika ada host, ada yang bilang host. Kalau host itu mesti raya. Jadi tulisannya itu yang benar itulah host. S dua kali. Host itu sebenarnya itu singkatan dari Kosinabu. Kosinabu itu artinya saya siap melaksanakan dan memberikan terbaik. Nah, kan seperti ini Bang Kiko. Nah sekarang saya tanya Bang Kiko. Bang Kiko kan karateka. Bang Kiko siap melaksanakan tugas? Siap. Kenapa Bang Kiko bilang siap? Kenapa bukan iya? Itu. Artinya begini. Kalau menurutku iya dan siap itu kan punya makna kan sama. Makna sama. Cuma ada tingkatannya. Karena yang biasa bilang siap pasti sudah biasa bilang iya. Dan yang biasa bilang iya tidak. Kadang tidak tahu. Betul sekali. Karena ini orang-orang tertentu yang bisa bilang siap. Masa tertentu orang-orang tertentu yang bisa bilang Jadi sudah benar Pak. Jadi derajat siap dengan iya itu dalam bahasa Indonesia kan lebih tinggi siap. Di derajat itu agak lebih bagus sedikit. Artinya memiliki motivasi untuk memberikan terbaik. Sama di karate Bang Kiko. Kenapa karate kan dari Jepang? Bahasa karatenya, bahasa Jepangnya, iya kan hai. Kenapa tidak bilang hai? Kenapa bilang kos? Karena hai kan ya iya mau gagal mau berhasil ya iya. Kalau siap beda, siap itu memiliki beban mental dan moral yang tinggi harus berhasil. Makanya kos karate itu biasa bilang kos begitu barangkali. Ada lagi sudah sampai sini. Maksudnya sudah tidak ada lagi yang perlu diketahui. Istilah. Kalau mungkin barangkali kalau mau lebih banyak tahu istilahnya, bergabung saja di KKI begitu barangkali ya. Betul. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan rekam. Oke. Sedikit lagi mungkin pertanyaan. Ini selama kita memimpin KKI Maros ini mungkin sudah berapa siswa atau istilahnya murid yang kita sampai ada? Begitu. Kalau berhitung secara estimasi jumlah Bang Kiko kurang lebih sudah mencapai 500. Karena saya sejak 2011 yang kan tersebar di beberapa ranting. Apa yang menjadi penyemangat sehingga Bang Roma ini masih semangat sekali untuk tetap mengajar dan tetap berlatih? Begitu. Jadi kalau saya di karate itu dikatakan hobi sudah lebih dari berhobi. Jadi dikatakan juga lebih dari berhobi. Karena saya sudah tidak pikir untuk rugi Bang. Kalau kita berpikir untuk rugi, saya tidak ada di sini. Kita melatih karate. Minta maaf ya, keluar kita dari rumah meninggalkan apa? Pakai transportasi, pakai segala macam meninggalkan keluar untuk dana. Kalau bicara iya, kalau begitu. Tapi
datang melatih, atlet kita ada yang berhasil jadi juara, bukan kita. Kalau kita mau berhitung, tapi bukan itu Bang. Ada suatu kepuasan batin yang kita dapatkan ketika ada atlet kita yang mampu jadi juara dan berprestasi. Itu yang pertama. Yang saya melihat ini adalah salah satu penghargaan. Oh, jadi betul. Saat ada yang menggunakan pembelaan diri, ya, jadi alhamdulillah sudah banyak teman-teman saya yang sudah berkaitan dengan karate, berprestasi, sudah bisa dapat pekerjaan yang layak, ada yang universitas, ada negara-negara prestasi karyanya. Dan yang paling ini kemarin ada beberapa kan sekarang nanti orang masuk sekolah SMP SMA pakai sonasi, pakai ujian tidak sampai nilainya, tapi dengan memiliki sertifikat prestasi olahraga itu pasti masuk. Termasuk untuk masuk polisi juga. Ya ada itu sebagian ada yang bisa membantu di bagian membantu. Tidak memiliki nilai lebih daripada teman-temannya yang lain. Oke, melihat dari saya sempat menelisik profil Bang Roma ini. Saya lihat ini Bang Roma juga seorang satpol PP. Iya. Di Kabupaten Maros. Jadi betul Bang. Jadi aktivitas keseharian saya itu sebagai anggota satpol PP Kabupaten Maros. Jadi artinya profesi saya itu tidak menghargai saya sama saya untuk membina adik-adik dan adik-adik. Tidak terkadang begini Bang, terkadang kalau saya bertepatan tiket itu saya harus pintar-pintar mengatur waktu. Karena biasa begini Bang, saya lepas tiket itu agak sore, sementara saya harus berarti sore. Jadi saya harus pintar-pintar memanajeri waktu supaya bisa terlaksana semua dengan baik. Seperti itu Bang. Kemudian Bang itu artinya ada semacam motivasi bagi saya. Alhamdulillah dengan kita bergabung di olahraga bela diri karate, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Pertemanan bagus, silaturahmi luas, kemudian dikenal banyak orang untuk ceritanya lebih bisa bermanfaat kepada hal-hal yang lebih bagus. Kemudian kita dengan berolahraga pasti kita sudah sehat dan kita latihan karate berkeringat sehat. Kemudian dikenal banyak silaturahminya luas, kan seperti itu. Jadi kita bukan untuk gagah-gagahan sebenarnya. Kalau untuk gagah-gagahan saya tidak ada di karate. Ya, saya ini bergabung di karate itu ya, untuk lebih bisa berguna untuk orang banyak. Itu termasuk berguna untuk masyarakat bangsa karena ada yang kita latih otomatis adalah mereka itu adalah tombak dari negeri ini. Dia adalah calon-calon pemimpin negeri. Bisa jadi di antara salah satu siswa kita ini akan ada yang punya jabatan di negara ini. Jadi harapannya untuk para penonton mungkin silakan sebagai pengatar yang sebenarnya menonton atau teman-teman yang lain. Jadi teman-teman sekalian, dari kesempatan ini saya kembali para pelatih Asosiasi Karate Indonesia KKI Maros sekaligus Ketua Majelis Angkutan KKI Maros mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berikhtiar menjaga kesehatan dengan berolahraga. Artinya apa? Di samping kita banyak berdoa kepada Allah melalui ibadah untuk diberikan kesehatan, kita juga harus mengikuti dari ikhtiar. Ikhtiar itu dengan olahraga seperti itu. Jadi Allah tidak akan memberikan sesuatu dengan langsung. Begitu kita minta dikasih, tidak, harus diperoleh dengan ikhtiar. Ada tahapan perjuangan dan doa. Ada lagunya olahraga. Perjuangan dan doa. Jadi di samping kita berdoa, kita juga berjuang. Berjuang itu ikhtiar, yaitu kita berolahraga. Seperti itu. Alhamdulillah di usia saya yang sudah menjelang 38 tahun, alhamdulillah masih bisa ya berolahraga. Tapi kalau dilihat dari muka sih masih semacam ini. Oke, nanti kita lanjut bincang-bincangnya bersama Bang Nurkaidi. Tunggu ya selanjutnya karena ada bocoran katanya mau apa lagi namanya itu? Ujian pendekan satu. Kapan? Rencana tanggal 6. Untuk pertama kalinya di Maros, ujian sabut di Maros. Pasti pada sana kita nggak tahu. Tunggu nih. Dan kalau mau bergabung, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di KKI Maros,
atau mungkin ada anaknya atau kemanakannya yang mau dikasih gabung ikut bela diri karate kakak, silakan hubungi kontak yang ada di bawah. Ada kontak ini, silakan hubungi. Nanti kita sama-sama sehat begitu. Dan selanjutnya lagi nanti kita akan memperlihatkan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan di dojo atau tempat latihan ini ya. Oke? Ikuti terus channel Teropong Kikuk. Terima kasih Bang ini atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.